Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Arlisa Diansari, CGP Angkatan ke-10 Kabupaten Oki dari SMA Negeri 1 Pampangan. Di sini saya bertugas melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan. Nah, di sini saya ditemani oleh Pak Beni Rosyanto sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 1 Tapus, Kecamatan Pampangan. Apa kabar Pak Beni? Alhamdulillah baik Bu Devi. Pada kesempatan ini terima kasih atas waktu untuk mewawancarai saya dalam tugas dan dalam guru penggeraknya Ibu Devi. Mudah-mudahan ini bisa membantu ke depannya. Terima kasih Pak Beni. Saya yang berterima kasih Pak Beni sudah meluangkan waktu untuk diwawancarai oleh saya. Oke Pak Beni, ada beberapa hal Pak Beni yang ingin saya tanyakan. Selama Pak Beni menjadi kepala sekolah, pernah tidak Pak Beni mengalami kasus dilema etika Pak? Kalau dilema etika itu banyak Bu, tapi yang baru-baru hangat sekarang ini ada suatu kasus di mana wali siswa itu bermasalah di bahasanya di masalah keluarga, tetapi anak yang menjadi korban dari itu akhirnya orang tuanya mengajak anaknya untuk pergi keluar desa dan anak tersebut akhirnya itu tidak mengikuti kegiatan pembelajaran. Masalah ekonomi alasan orang tua, tapi orang tuanya sering komunikasi di kita untuk bahwa anaknya itu kalau bisa diikutkan ujian akhir, tapi dengan pertimbangan bahwa dia siap mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru via WA dan via daring kayak gitu kan. Nah ini yang jadi pertimbangan kita itu dari sisi sekolah itu agak dari sisi wali murid yang lain itu juga banyak yang protes kan, karena orang tua ini kan kondisi di desa tersebut banyak yang tahu kan bahwa memang bukan masalah yang seperti yang diceritakannya tadi kan, seperti itu. Oke, jadi Pak Beni mengalami dilema etika ya Pak. Nah, dari kasus yang Bapak jelaskan tadi, di sini saya mempunyai 8 pertanyaan Pak ya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan itu sama Pak Beni, itu adalah selama ini bagaimana Pak Beni mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau masuk ke bujuk moral Pak? Saya melihat dari kasus yang saya hadapi tadi itu saya melihat dari segi hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu itu berlawanan atau salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar, lawan benar, maka itu dilema etika dengan cara menganalisa apakah keputusan yang akan diambil antara benar dan salah, itu namanya bujukan moral. Tapi kalau itu benar dan benar, itu artinya dilema etika. Nah ini kita lebih menekankan pengambilan keputusan yang tepat dan bijaksana, dan tidak ada keputusan yang salah di dalam mengambil keputusan. Artinya keputusan yang kita ambil itu tidak ada merugikan dan berpihak kepada murid, Bu Devi, kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Terus selanjutnya ya Pak ya, pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Pak Beni menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sebelum keputusan kita ambil, terlebih dahulu kita kumpulkan fakta-fakta, Bu. Siapa yang terlibat, kemudian menganalisa sebenar salahnya, membuat alternatif solusi dan membuat keputusan, kemudian merefleksikan serta kesemuanya itu harus dibawa di dalam rapat dan berikhtiar juga lah dengan doa kan. Kemudian diawali dengan penelusuran masalah, kemudian mengidentifikasi masalah hingga terbentuklah kesimpulan, dan dari kesimpulan inilah
sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Artinya utama yang kita menjadi prioritas dengan keputusan berpihak kepada murid, tetapi tetap memegang teguh kebijaksanaan di dalam pengambilan keputusan. Oke. Selanjutnya ya Pak ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini Pak? Pertama, langkah yang kita ambil yang pertama itu menentukan penyebab permasalahan, menentukan siapa yang terlibat, kemudian diskusi dengan sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan dan keputusan yang dilakukan dibawa ke dalam rapat. Kemudian yang kedua itu mengidentifikasi masalah, mengklarifikasi tujuan khusus. Kemudian yang ketiga itu mengidentifikasi masalah, kemudian melakukan diskusi dengan pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil keputusan tersebut agar keputusan itu menjadi keputusan yang terbaik. Oke Pak, selanjutnya ya Pak, terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Dengan menelaah siapa yang terlibat, kemudian sifat urgen kasus dilema, dan pengambilan alternatif diskusi membayangkan sosok panutan untuk mengambil keputusan secara bijaksana dengan mempertimbangkan situasi dan kepentingan yang terlibat di situ. Contoh kasus yang kita ungkap tadi kan, kita mempertimbangkan murid kan, karena kalau kita tidak ambil keputusan yang begitu tepat, artinya sangat merugikan di salah satu pihak kan itu. Jadi harus benar-benar tepat di dalam kita mengambil keputusan. Ya, benar sekali Pak. Berarti di sini yang dirugikan terutama anaknya Pak ya, karena dia sudah sekolah selama 5 tahun, terus kalau dia pindah, terus bisa hilang begitu saja ya Pak ya? Ya, karena benar, karena bahasanya itu kan anak yang jadi korban karena permasalahan orang tua kan. Kita ngambil keputusan itu harus bijaksana, karena waktu sekolah sudah 5 tahun, kemudian di menit-menit akhir ketika kita mengambil keputusan untuk meluluskan anak tersebut, kita tidak alangkah bahasanya zolim lah kita kalau kita tidak memang bijak mengambil keputusan seperti itu Bu Devi. Oke Pak. Selanjutnya Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Jadi tantangannya seperti apa Pak? Tantangannya banyak dari sisi kecemburuan sosial dari wali murid yang lain, kemudian dengan melihat siapa yang terlibat, urgensitas kasus ini, dilema dan pengambilan alternatif keputusan. Membayangkan sosok-sosok panutan untuk mengambil keputusan secara bijaksana dengan mempertimbangkan suatu kepentingan yang terlibat. Nah di sini hal-hal yang sangat urgent itu kadang-kadang kecemburuan sosial dari wali-wali siswa yang lain seperti itu Bu Devi. Selanjutnya Pak ya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian dilema etika? Terus apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Biasanya jika masalahnya itu langsung diputuskan, tapi jika memang salahnya itu berat, maka dilakukan proses seperti yang dijelaskan di poin 3 tadi kan. Sesuai dengan tingkat kompleksibel permasalahan kasus yang terjadi itu. Misalnya berat, ya kita tenggang waktu, kita ambil keputusan dengan cara bermusyawarah, kita ambil keputusan secara mufakat. Seringkali dilakukan pada saat itu juga. Tapi ada juga masalah yang memang harus diselesaikan pada jadwal tertentu dan sesuai dengan keberpihakan kepada siswa tersebut. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Tergantung di permasalahan juga. Selalu mengajak yang pertama itu stakeholder yang terlibat. Di sini ada guru,
ada warga sekolah, kemudian ada wali murid, kemudian juga orang yang memiliki kedekatan dengan permasalahan pihak yang terkait dengan permasalahan dan aturan berlaku yang dari pola pikir dan tokoh yang diidolakan wakil kepala sekolah, keluarga, pihak yang terkait dalam suatu permasalahan tersebut, Bu Repi. Kira-kira seperti itu. Itu Pak ya. Ya. Pertanyaan terakhir Pak ya. Siap. Dari semua hal yang telah disampaikan, sampaikan. Pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Dari kasus yang saya ambil itu, saya yang pertama itu lebih bijaksana lagi di dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi. Artinya kita juga tidak terlalu gegabah mengambil keputusan tersebut, melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang dan tidak merugikan di murid tersebut. Oke, terima kasih banyak Pak Benia atas wawancaranya. Begitu banyak ilmu yang saya dapat dari penjelasan Pak Beni, supaya semoga kedepannya saya bisa menerapkan seperti yang Pak Beni lakukan. Terima kasih Pak Beni atas waktu dan kesempatan telah menemani saya dalam wawancara pengambilan keputusan, terutama dilema etika. Saya akhiri ya Pak ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ke depannya untuk Bu Devi. Makasih Pak Beni. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Arlisa Diansari, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Oki, SMA Negeri 1 Pampangan. Di sini saya mendapat tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 dalam pengambilan keputusan atau dilema etika. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Mulyadi, SPD, selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tanjung Alai. Apa kabar Pak Mulyadi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Di sini saya izin Pak Adi ya untuk mewawancarai Pak Adi. Di sini saya mendapat tugas demonstrasi kontekstual untuk mewawancarai ketiga kepala sekolah termasuk Pak Adi. Oh ya, saya lupa. Pak Adi ini merupakan alumni CGP angkatan berapa Pak? Angkatan keempat. Angkatan keempat. Alhamdulillah beliau sudah sukses, sekarang sudah menjadi kepala sekolah. Tolong Pak Adi bantu berbagi ilmu Pak Adi. Boleh. Oke Pak Adi, selama Pak Adi menjadi kepala sekolah, kira-kira pernah tidak Pak Adi mengalami kasus dilema etika? Ya pernah. Pernah. Kasusnya itu seperti apa Pak? Tolong diceritakan Pak. Ya kasusnya cukup unik juga. Dan suatu dilema etikanya sangat sulit sekali. Ya. Misalnya di sini ada anak-anak yang punya prestasi, terutama prestasi di bidang olahraga. Mereka juara kecamatan dan juga juara kabupaten. Tetapi menurut informasi dari wali kelasnya, anak ini sangat nakal sekali sehingga ia terancam tidak dinaikkan kelas. Suatu masalah yang sangat krusial sekali karena anak yang berprestasi, yang mengangkat nama sekolah dan juga mengangkat nama Kabupaten Oki di tingkat provinsi, terancam tidak naik kelas. Jadi suatu dilema yang sangat sulit sekali yang kami hadapi pada saat itu. Oke Pak Adi, nah dari kasus yang Pak Adi ceritakan tadi Pak Adi ya, di sini Pak Adi saya itu mempunyai 8 pertanyaan mengenai kasus yang Pak Adi ceritakan tadi. Pak Adi, saya minta tolong untuk bantu jawab Pak ya. Oke, soal yang pertama Pak, atau pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujuk moral Pak? Di sini saya mengidentifikasi dari laporan wali kelas. Setiap kelas itu mempunyai laporan tersendiri, sehingga kemajuan tingkat kenakalan karakter siswa itu harus dilaporkan secara berkala, sehingga ada semacam terapi kepada anak-anak, sehingga anak-anak itu bisa ada perubahan untuk karakter. Terutama saya harus mengidentifikasi masalah yang ada di sekolah tersebut. Masalah itu apakah masalah itu cukup sangat sulit dipecahkan, maka kami mengadakan suatu musyawarah atau rapat bagaimana memecahkan masalah itu. Tapi kalau masalah ringan bisa kami selesaikan dalam waktu yang singkat.
Oke, terima kasih Pak Dik. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Memang sangat sulit sekali. Kalau di sini misalnya saja anak ini mempunyai prestasi dan juga gurunya ini sangat kompeten, artinya dia mempunyai suatu kewenangan untuk tidak naik atau naikkan kelas anak tersebut. Saya harus mengidentifikasi permasalahan tersebut juga, dan permasalahan ini harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat sehingga tidak ada yang dirugikan, sehingga guru itu juga bisa menerima keputusan, dan siswa itu juga ada efek jerah. Efek jerah artinya mereka ini jangan sampai dia berbuat senang-senang walaupun dia berprestasi, tapi bisa diatasi begitu. Oke, berarti di sini mengidentifikasi masalahnya Pak ya. Iya. Oke. Yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini Pak? Ya, langkah-langkah atau prosedurnya saya ambil terutama mengadakan suatu pendekatan kepada siswa tersebut, ya, melalui wali kelas, melalui keterangan dari teman-temannya di kelas, sehingga saya mengidentifikasi tersebut, saya panggil anak tersebut. Dan saya panggil, saya berikan nasihat semacam nasihat-nasihat yang dilakukan, sehingga anak itu adakah perubahan atau tidaknya setelah ada laporan wali kelasnya. Tapi kalau tidak ada laporan wali kelasnya atau wali kelasnya mengalami suatu kegagalan dalam mendidik anak tersebut, maka anak ini akan dibawa ke forum rapat bagaimana caranya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kalau dari ibaratnya itu ada tidak Pak hubungan misalnya komunikasi dengan orang tua Pak, seperti itu? Komunikasi dengan orang itu pasti ada, ya, karena di sekolah itu ada namanya grup WhatsApp, ya. Jadi grup WhatsApp ini merupakan komunikasi dua arah yang sangat signifikan. Artinya mereka ini saling menjelaskan tentang kalau guru wali kelasnya menjelaskan tentang perkembangan anak, baik itu perkembangan intelektual maupun perkembangan karakternya. Sedangkan orang tua ini bisa mengetahui anaknya melalui laporan-laporan wali kelas, kegiatan dia sehari-hari. Jadi itu perlu sekali, karena dengan adanya pendekatan dengan orang tua tersebut, maka permasalahan itu bisa diatasi secara baik-baik. Pertanyaan keempat Pak ya, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang sangat efektif itu adalah suatu pendekatan di mana kita mengidentifikasi masalah tersebut, dan masalah itu kita klasifikasikan apakah masalah itu berbenturan dengan etika atau undang-undang yang berlaku atau kepentingan yang lain, sehingga antara kepentingan undang-undang tidak dilanggar dan kepentingan lain juga tidak dirugikan, sehingga kita harus mengidentifikasi benar. Apabila misalnya ini kepentingan yang sangat penting sekali, maka kami harus mengambil keputusan secara tegas. Ini pertanyaan selanjutnya Pak, yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangan itu banyak sekali, terutama tantangan itu ya yang kita jelaskan tadi, masalah anak yang mau prestasi tetapi dia terancam tidak naik kelas. Jadi untuk masalah ini suatu tantangan yang sangat berat sekali saya rasa. Saya menginginkan anak ini secara jujur, anak ini bisa naik kelas dengan mulus, karena dia sudah membawa nama baik sekolah, membawa nama baik kabupaten dan sebagainya. Tetapi mungkin tingkah laku dan karakternya berbeda dengan wali kelasnya. Jadi wali kelasnya mengadakan suatu peringatan kepada anak tersebut supaya tidak dinaikkan kelas. Tapi saya berpikir begini, melalui mediasi dan pendekatan berbagai permasalahan yang ditinjau, sehingga anak ini bisa naik kelas dan hati wali kelas itu lega menerima kenyataannya. Oke, selanjutnya Pak ya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Terus apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat? Atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Sebenarnya kami ada jadwal berkala, misalnya dalam 1 bulan itu harus mengadakan rapat bulanan. Nah, rapat bulan ini wali-wali kelas akan melaporkan kemajuan tentang pendidikan tersebut, permasalahan yang dihadapi.
sehingga dalam suatu dilema bisa diatasi secara baik-baik. Jadi tidak hanya instan permasalahan itu diselesaikan. Pertanyaan ketujuh Pak ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, faktor-faktor yang sangat membantu itu banyak sekali, terutama wali kelas. Wali kelas. Yang kedua orang tua, yang ketiga ya termasuk teman-teman rekan satu kelas. Ya. Jadi sangat membantu sekali, sehingga keputusan itu benar-benar valid, keputusan itu benar-benar objektif. Artinya tidak dirugikan dan mereka ini merasa nyaman dengan adanya keputusan tersebut. Jadi peran antara orang tua, guru, dan komunitas belajar itu sangat dibutuhkan sekali. Soal terakhir Pak ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, pembelajaran terutama kita dalam mengambil keputusan itu kita harus memperhatikan kepentingan, artinya tidak merugikan seseorang sehingga keputusan itu bisa benar-benar objektif dan tidak merugikan. Yaitu dari ini permasalahan yang kita hadapi, pembelajaran yang saya dapatkan di sini bahwa penanganan suatu masalah harus sedini mungkin. Jangan sampai permasalahan itu berlarut-larut sehingga pada waktu kenaikan kelas baru diadakan suatu tindakan. Tetapi prosesnya dalam waktu 1 tahun, langkah demi langkah ini harus dilalui. Bagaimana kita mengidentifikasi permasalahan anak pada waktu proses pembelajaran awal, kita harus memperhatikan juga proses pembelajaran berikutnya. Apakah ada perubahan, terutama karakter, ada perubahan tingkah laku, atau ada perubahan intelektualnya. Terima kasih Pak Adi, dari yang apa yang Pak Adi jelaskan tadi, ada yang saya tangkap, berarti di sini Pak ya, kita itu harus berpihak pada murid Pak ya. Ya benar. Jadi berpihak pada murid, jadi semua yang kita ambil keputusan ini kalau bisa itu tidak membebani baik itu murid maupun gurunya. Apalagi tadi kata Pak Adi tadi, anak ini anak yang berprestasi. Setiap guru ataupun orang tua ataupun komunitas sekolah itu pasti menginginkan anak yang berprestasi itu harus sejalan Pak ya, mulai dari prestasi olahraga maupun nilai yang ada di sekolah. Terima kasih Pak Adi atas waktu dan kesempatannya telah memberikan saya kesempatan untuk mewawancarai Pak Adi. Ini orang-orang hebat ini. Terima kasih banyak Pak Adi ya. Oke. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Adi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Devi Arlisa Diansari, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Uki, dari SMA Negeri 1 Pampangan. Di sini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual, itu modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan atau dilema etika. Di sini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh Ibu Rosida SPD MSI selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1. Ibu Rosida, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih Ibu sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mewawancara Ibu mengenai pengambilan keputusan atau dilema etika. Ya, silakan kira-kira apa yang bisa Ibu bantu? Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Gimana Bu Devi? Iya, apakah Devi mengganggu Bu? Kebetulan tidak. Alhamdulillah kalau tidak. Begini Bu, Devi kan dapat tugas masalah demonstrasi kontekstual itu modul 3.1. Nah di sini itu akan membahas masalah dilema etika. Yang ingin Devi tanyakan itu Bu, dalam selama Ibu menjadi kepala sekolah, pernah tidak terjadi kasus yang mengakibatkan Ibu itu terjadinya dilema etika Bu? Pernah. Bahkan itu terjadi tahun ajaran indah. Ajaran ini. Iya. Kalau boleh tahu kasusnya itu seperti apa ya Bu? Ya, kasusnya itu anaknya itu kebetulan anaknya itu selalu melanggar aturan di sekolah, tetapi dilemanya anak itu berprestasi di non akademik. Di contohnya Bu? Ya, contohnya anak itu kalau di sekolah itu sering terlambat, terus juga sering tidak masuk. Tetapi begitu dia di luar, ternyata dia membawa nama Oki, khususnya dia berprestasinya di bidang cabur
sepak takraw. Iya. Bahkan dia sudah mengangkat nama SMA 1 Pampangan tingkat provinsi. Dilema etikanya kemarin berarti anak ini terancam tidak naik kelas ya Bu? Iya. Jadi kemarin itu sempat juga kita rapatkan anak ini tidak naik kelas, tetapi mengingat dia berprestasi dan mengangkat nama SMA 1 Pampangan, ya rasanya orang memang sudah bersalah, tetapi dia mengangkat, rasanya suatu hal yang tidak mungkin kita tidak tolong, karena bagaimanapun juga nama SMA 1 Pampangan sampai ke tingkat provinsi dia yang membawa nama itu. Di sini Devi akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Ibu masa. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, saya melihat dari segi hukum. Ya. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun jika masih dikatakan benar lawan salah, berarti itu termasuk dilema etika. Ya. Dengan cara menganalisa apakah keputusan yang akan kita ambil antara benar melawan salah, itu berarti termasuk dilema moral. Ya. Benar melawan benar. Kalau dilema etika lebih menekankan pengambilan keputusan yang tepat dan bijaksana, ya, karena tidak ada keputusan yang salah di dalamnya. Sedangkan rujukan moral antara benar dan salah. Untuk kasus Aksai kita berarti dilema etika, benar melawan benar. Oke, sekarang pertanyaan kedua Ibu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang jelas sebelum keputusan itu diambil terlebih dahulu, kita dikumpulkan dulu fakta. Ya, siapa yang terlibat, menganalisa benar salahnya, kemudian membuat alternatif solusi dan membuat keputusan. Membuat keputusan, dari keputusan itu kita bisa merefleksi serta merefleksi semuanya harus dibawa, dan jangan lupa itu harus dibawa dalam doa. Yang pertama diawali dengan perumusan masalah, kemudian kita mengidentifikasi masalah hingga terbentuklah kesimpulan agar kita tidak salah langkah dalam mengambil keputusan. Oke, nah sekarang pertanyaan ketiga Bu ya. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Yang jelas kita harus mengambil dulu penyebab permasalahan itu, ya, menentukan siapa yang terlibat. Kemudian kita juga tidak bisa mengambil keputusan sendiri, kita juga melibatkan, harus berdiskusi dengan warga sekolah atau stakeholder yang ada sebelum kita mengambil keputusan. Kemudian sebelum kita mengambil keputusan, sehingga balance, ya, apa yang dilakukan dengan sudut pandang kita lakukan dengan apa keputusan yang harus kita ambil. Dan jangan lupa kita tetap harus selalu berdoa agar semuanya berjalan dengan lancar. Oke, sekarang pertanyaan keempat Ibu ya. Hal-hal apa saja selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang jelas kita menelaah siapa yang terlibat, siapa yang terlibat, kemudian kira-kira dari kasus itu yang paling urgent itu apa, dari situ, ya, sebelum kita mengambil keputusan. Selanjutnya Bu ya, soal kelima, hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Mencari keputusan yang terbaik. Itu yang tantangan menurut Ya. Ibu ya. Oke. Terus yang keenam, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk prosedur seperti apa yang ada jelaskan? Yang jelas begini, jika permasalahan itu ada, kita selesaikan pada saat itu juga, biar ke depan tidak biar tidak berkelanjutan. Untuk kasus Aksa, Untuk Aksai langsung kita selesaikan pada saat itulah. Terus seperti saya katakan tadi, kita ambil keputusan. Setelah kita keputusan, kita merefleksi
apakah keputusan itu kita tepat, dan selalu mengevaluasi setiap kalau kasus saya itu hampir setiap minggu saya selalu ngecek gimana apa itu istilah itu perkembangan daripada si Aksa itu sendiri. Jadi anak ini dinaikkan ya Bu ya? Ya. Oke. Pertanyaan nomor 7 ya Bu ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang jelas begini, ini adalah suatu sekolah itu adalah suatu unit organisasi. Yang jelas kalau kepala sekolah tidak bisa bekerja sendiri, dia ada yang namanya wakil, itu ada yang namanya staf. Jadi selalu melibatkan mereka bila perlu stakeholder yang ada di SMA sini. Pertanyaan terakhir Bu ya, dari semua hal-hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Jadi pelajaran yang bisa diambil begini, kalau ada suatu permasalahan itu jangan sekali-sekali ditunda. Begitu ada permasalahan, langsung selesai. Bila perlu pada saat itu juga begitu selesai langsung kita memberikan alternatif, kamu begini sebelum semuanya akan berkembang menjadi lebih buruk. Oke Bu, terima kasih atas percakapan kita pada hari ini, sangat membantu Depi terutama dalam mengambil keputusan. Terima kasih banyak Ibu ya, semoga sekolahnya makin bagus dan kedepannya makin lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Ibu.